السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga pagi hari ini kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kembali dan terus kita ucapkan puja dan puji syukur kepadanya atas kehadiratnya, atas kemurahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pun bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama belajar, mengetahui perkara-perkara iman dan tauhid, mempelajari apa hakikatnya kita diciptakan di dunia ini adalah tidak lain hanya untuk menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian salawat dan salam terus dan selalu kita ucapkan dan kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingatkan bahwasanya perkara tauhid adalah perkara nomor satu. Perkara tauhid adalah urusan yang paling mulia dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya lah kita diciptakan di dunia ini. Tujuannya adalah untuk beribadah, dan sebuah ibadah tidak akan pernah tercipta sempurna jika tidak dibangun, tidak didasari oleh dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ungkapan yang mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan sesuatu ilmu itu tergantung kemuliaan objek yang kita cari. Ilmu tauhid akan menjadi mulia. Ilmu tauhid akan menjadi mulia dikarenakan tujuannya untuk kita mengetahui bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah.
Ilmu tauhid menjadi mulia dikarenakan dengannya kita tahu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tafsir, kenapa menjadi mulia? Karena dengannya kita akan mengetahui makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu fikih akan menjadi mulia. Kenapa? Karena akan kita ketahui dengannya bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu-ilmu yang lain. Maka ilmu tauhid menjadi mulia dikarenakan dengannya kita tahu bagaimana beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam istilah syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemudian pada pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita akan membahas salah satu materi tauhid di antara jenis-jenis kesyirikan atau bentuk-bentuk kesyirikan yang kerap masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik masyarakat terdahulu ataupun masyarakat kita sekarang. Bentuk kesyirikannya adalah disebut di dalam istilah bahasa Arabnya adalah at-tiyarah. At-tiyarah. Atau istilah lain tatayyur. Apa artinya at-tiyarah? Atau apa artinya at-tatayyur? Hiya at-tasha'umu bit-tuyuri wal asma'i wal alfadhi wal biqa'i wal ashkhas. At-tiyarah atau tatayyur itu adalah anggapan sial. Kita menganggap sial dengan kejadian-kejadian tertentu di sekeliling kita. Bituyur, baik dengan burung, sebagaimana ini terjadi di zaman-zaman jahiliyah terdahulu. Menentukan sial untungnya hidupnya seseorang, sial untungnya usahanya seseorang, itu dengan burung. Wal asma atau dengan nama-nama. Wal alfaz atau dengan lafaz-lafaz tertentu. Wal biqa' atau dengan tempat-tempat tertentu. Wal ashkhas atau dengan orang-orang tertentu. Ya, ini semuanya terlarang di dalam agama kita karena di dalamnya ada unsur kesyirikan. Menganggap sial dengan benda atau kejadian-kejadian tertentu di sekeliling kita. Atau menganggap sial dengan angka-angka tertentu. Misalnya angka ini sial ini. Nggak boleh kita pakai angka ini misalnya. Di dalam pesawat, yang pernah masuk dalam pesawat, coba pernah nyari nggak nomor apa yang tidak ada di dalam pesawat? Berapa? Berapa? 13. Coba Bapak cari, kalau naik pesawat cari nomor urut bangku kursi 13. Kalau ada, alhamdulillah. Atau kadang ada angka lain di tradisi-tradisi tertentu yang dianggap sial.
Contohnya di orang Sulawesi itu Pak, itu benci dengan angka 6. Betul ya? Yang orang Sulawesi tahu itu Pak. Itu tidak suka sama angka 6. Kalau bisa dikurangilah jadi 5. Atau kalau nggak ditambah biar jadi 7 gitu kan. Jangan pas-pas betul sama dengan angka 6. Tidak bagus angka 6 itu katanya. Ya karena apa? Istilahnya 6 itu dalam bahasa Sulawesinya eneng. Eneng apa arti eneng? Kalau eneng itu dikiaskan dengan kalimat meneneng. Meneneng itu meresahkan. Makanya mereka nggak suka angka 6. Karena sifatnya meresahkan. Dan yang terbaik itu biasanya angka 7. Kenapa? 7 itu dalam bahasa Sulawesinya pitu. Kalau bahasa Jawanya apa? Loro. Pitu juga kan? Sama Pak ya? Nah, pitu. Kalau dalam Sulawesi itu pitu artinya pitu-pitu ya. Apa artinya pitu-pitu? Jadi bagus pokoknya angka 7 itu. Nah, mungkin di Sumatera Barat ada juga angka yang tidak suka. Ada, Pak Rusman? Oh, udah ada ya. Tapi pasti ada yang lain yang tidak disukai. Yang biasanya dianggap sial. Ah, ini termasuk tatayur. Ini termasuk at-tatayyuru, menganggap sial dengan sesuatu benda atau keadaan tertentu. At-tatayyur dikatakan at-tatayyur, asal kalimat tatayyur artinya ta'irun, yang artinya burung. Ini asal kalimatnya, asal muasalnya. Kenapa disebut at-tatayyur kemudian dikiaskan dengan kejadian atau benda-benda yang lainnya. Fima yuqal at-tatayyuru as-sawanih wal bawarih min at-tayri wal-dhabba' wa ghairihuma. Fa innal 'araba kanat tatabarraku bit-tayr awil hayawan wa tazjaruhu. Ya, dulu di kalangan orang-orang Arab terdahulu, mereka menjadikan burung-burung ini sebagai penentu. Mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka mengatakan sa'ih. Namanya sa'ih. Kalau mereka burung tersebut terbang ke kanan. Kalau terbang ke kiri, mereka menamakannya dengan barih, al-bawarih. Kalau terbang ke depan, mereka sebutkan dengan natih. Dan manakala ketika burung terbang ke belakang, mereka menyebutnya dengan qa'id. Ini istilah-istilah mereka. Dan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 751 Hijriah, mereka ini suka mengambil berkah. Fakana ba'duhum yatasya'amuna bil barihi wa yatabarrakuna bis sa'ih. Kalau misalnya burung itu terbangnya ke kanan, maka ini dianggap sebagai sesuatu hal yang baik. Kalau ke kiri berarti sial. Kalau terbang ke kanan berarti dianggap mujur. Atau dengan istilah mereka adalah sa'ih. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Dan betapa banyak hal-hal seperti ini mirip
atau semisalnya itu terjadi zaman kita saat sekarang ini. Bahaya sekali menganggap sesuatu itu sial atau ndaknya itu dengan kejadian-kejadian di sekeliling kita. Maka ini semuanya bentuk tatayur yang tidak dibenarkan dalam Islam. Falamma jaa al-Islamu abtala dzalika wa nahaa an. Maka ketika datang Islam, datang agama Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara tersebut menjadi batal semuanya. Artinya batil, perkara-perkara batil yang kemudian terlarang di dalam agama kita. Mubayyana lahum annahu la ta'thir lidzalika fi jalbil manafi' wa daf'id darar. Dan Islam datang menjelaskan bahwasanya hal demikian itu sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah dari kemudaratan. Maka orang-orang Arab dulu, mereka sebelum safar itu lihat dulu burung di depan mereka, di luar rumah mereka itu melihat jalan. Ketika ada burung terbang ke kanan, kita lanjut perjalanan. Terbang ke kiri, berarti ini tidak bagus ini. Mundur, tunda dulu keberangkatannya. Dan banyak sekali terjadi hal-hal sekarang ini, Pak. Betul? Kadang subhanallah, menjadikan sesuatu jadi atau tidaknya itu dikarenakan kenapa? Karena kejadian-kejadian tertentu yang kemudian dianggap sial. Ya, yang kemudian dianggap sial. Dan perkara ini bukan hanya pada burung saja. Di sini disebutkan terdapat juga pada bilangan. Ya, kita sebutkan tadi. Angka-angka tertentu dianggap sial. Sama itu, Pak. Bukan hanya di pesawat saja, bahkan di hotel. Ya, nomor-nomor hotel itu ada biasanya angka-angka tertentu yang yang tidak dijumpai pada nomor-nomor kamar. Atau nomor yang ada di dalam lift. Bapak akan bingung kadang. Saya ini lantai mana kok nggak ada ini nomornya. Itu subhanallah. Dan kadang juga dianggap sial dengan ashkhas, orang-orang tertentu yang misalnya cacat, wal'iyadzubillah. Nasallallahu ta'ala salamata wal afiyah. Orang-orang cacat atau dan sejenisnya dianggap sial. Yang kesemuanya itu adalah diharamkan dalam syariat Islam dan masuk dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Mereka telah bertatayur menganggap sial atau untungnya suatu kejadian tertentu yang tidak ada landasannya sama sekali dari Allah. Begitu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan seperti ini jelas-jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan apa sebenarnya makna tatayur. At-tatayur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat. Biasanya kalau perjalanan itu berjalan kemudian tiba-tiba nggak sengaja menabrak kucing misalnya. Akhirnya dengan begitu dia nggak jadi safar. Nabrak kucing, sial kita ini katanya. Celaka kita pasti ini kalau kita lanjut perjalanan ini. Atau nabrak ular kah, atau apakah dan seterusnya. Kejadian-kejadian seperti ini dikaitkan dengan sial atau celakanya seseorang, ini sudah masuk dalam perkara tatayur yang dilarang.
atau sesuatu yang didengar. Apa biasanya yang didengar? Burung hantu. Burung hantu Pak ya? Burung hantu kan ya, bukan burung hantu, yang biasanya hitam itu apa namanya? Burung gagak ya. Oh, itu masih ada yang percaya seperti itu Pak. Kalau ada burung gagak, wah, wah, kalau gitu biasanya bunyinya. Ada hinggap di atas rumah seseorang, oh ada yang meninggal di situ tuh katanya. Subhanallah. Jadi meninggalnya seorang ditandai dengan burung gagak. Ini juga tidak boleh seperti ini. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini masih diyakini oleh beberapa kalangan masyarakat kita. Tidak boleh. Dan biasanya hati kita lemah, kadang juga percaya. Ya. Kadang percaya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk. 3 kali Rasulullah ulangi sallallahu alaihi wasallam. At-tiyaratu syirk. Tiarah, menganggap sesuatu sial beruntungnya adalah merupakan kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma minna illa, kata Rasulullah sallallahu, dan di antara kita terkadang menganggap hal tersebut itu adalah benar. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Kata Rasulullah, dan setiap orang pasti terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Biasanya kita menganggap kadang, oh iya ya, kadang bertanya, iya ya, apa mungkin, apa benar atau? Karena biasanya seperti itu. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara ini obatnya satu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mempercayainya dan kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, dan lain sebagainya, atau kadang bentuknya seperti apa? Tanggal misalnya. Ini apalagi nih Pak, Sulawesi ini kental sekali nih Pak, nggak tahu saya di suku-suku lain. Itu masalah tanggal luar biasa itu. Mau ngapa-ngapain tunggu dulu, saya lihat dulu harinya. Itu ada pawangnya Pak. Ya, lihat tanggal dulu. Ini tanggal ini bagus apa enggak ini? Sehingga mau kawin itu Pak harus pakai tanggal itu. Harus tentukan tanggal. Ada pawangnya memang. Ada ahlinya di situ. Mau pindah rumah tunggu dulu. Jangan sembarangan pindah kamu katanya. Sial nanti kamu tinggal di rumah itu. Lihat dulu harinya, cocok apa enggak, bagus apa enggak. Apapun dikaitkan dengan tanggal. Subhanallah. Apapun dikaitkan dengan hari. Seakan-akan ada hari-hari sial. Ada hari-hari beruntung, ada hari-hari sial. Dan bahkan ada jam-jam beruntung, ada jam-jam sial. Ya. Ada bulan-bulan tertentu yang nggak bagus Pak. Ada itu, jangan nikah. Jangan nikah di bulan ini misalnya. Sial. Kalau mau nikah katanya di bulan Syawal, bagus. Ya memang di dalam sebuah riwayat ada bulan Syawal itu bagus untuk menikah Pak. Tapi bukan berarti di bulan lain tidak boleh kita menikah.
Mereka enggak. Pokoknya kalau misalnya bulan ini, tanggal ini enggak boleh menikah. Sial kamu nanti. Bisa rusak rumah tanggamu dan seterusnya. Allahul musta'an. Nah ini. Dan tatoyur ini atau menganggap sial sesuatu itu menafikan atau meniadakan tauhid, bertentangan dengan tauhid dari dua sisi. Dari sisi yang pertama, kenapa bertentangan dengan tauhid? Karena orang yang suka bertatoyur, orang yang suka menganggap sial sesuatu, itu tidak memiliki rasa tawakal, berserah diri dan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia bertawakal kepada Allah, tentu dia tidak akan menganggap sesuatu ini mendatangkan sial, celaka, musibah dan lain sebagainya. Karena apa? Dia hanya bergantung kepada Allah. Dan juga ini memang sudah dilarang oleh Rasulullah. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Yang pertama menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kalau orang sudah keluar rumah cukup baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dah selesai, keluar saja. Apalagi yang mau dirisaukan, apalagi yang mau dikhawatirkan dengan doa ini yang kita baca setiap keluar rumah. Apalagi kalau ditambah dengan doa-doa lain. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla, azilla au uzalla, ajhal au ujhala alayya. Itu akan lebih kuat lagi tawakal kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan, dari tergelincir atau menggelincirkan, dari berbuat bodoh atau dibodoh-bodohi. Nah, ya kalau sudah keluar dengan doa ini terus, kenapa harus bertawakal? Kenapa harus bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kan menafikan tauhid sudah. Dilarang karena menafikan tauhid. Nah, dari sisi yang kedua, kenapa dilarang? Bertatoyur itu kenapa dilarang? Ya, dikarenakan bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk dalam perkara takhayul dan keraguan-raguan yang berlebihan. Takhayul, Pak, menggambarkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Termasuk kejadian-kejadian di dalam tubuh kita, misalnya contohnya apa? Bergeraknya mato gitu, berkedip-kedip mato bergerak. Oh ini jangan-jangan akhirnya dia kacau sendiri, dia khawatir sendiri, dia takut sendiri. Ya udah nunggu apalah nanti yang akan saya dapatkan dia. Kejadian apalah nanti yang akan saya terima ini. Yang berkedip apalah, atau misalnya jatuh bulu matanya. Oh nanti akan nangis ini nih. Katanya kan akan nangis. Subhanallah. Padahal ndaklah juga. Berlalu hari demi hari biasa saja, kadang nggak menangis. Nah, dengan begitu kan terbantahkan dengan sendirinya kejadian-kejadian seperti anggapan-anggapan seperti itu. Atau banyak lagi. Kadang gatal telapak kanan, telapak kiri. Gatal ya. Kalau betul gatal aja terus, Pak. Tiap hari aja gatalnya biar enak kan. Dapat duit terus katanya. Kalau bilang gatal tangan saya. Kenapa? Kayaknya mau dapat uang ini nih. Oh enak kali, Pak. Kalau gitu digatal aja terus tiap hari. Meskipun nggak gatal, garuk aja terus. Allahumma musta'an.
Anggapan-anggapan yang luar biasa ini. Dan banyak lagi Pak, silakan cari ya. Ya, minimal kita sudah pahami dasarnya. Bahwasanya ini tidak boleh. Apapun yang dianggap sial, beruntung, kejadian, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, atau dengan benda-benda tertentu kita jadikan sebagai patokan untung atau sialnya, ini termasuk dalam perkara-perkara tatayur atau syirik yang menafikan tauhid yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah menuturkan sebuah ungkapan yang indah dalam hal ini. Apa kata beliau? Orang yang bertatayur akan tersiksa jiwanya. Ya, orang yang bertatayur akan tersiksa jiwanya. Sempit dadanya. Tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang karena sedikit-sedikit sudah menganggap sial. Ya, sudah menganggap enggak baik. Maka kata beliau, tidak akan pernah tenang jiwanya. Tersiksa jiwanya, sempit dadanya. Tidak pernah tenang dan bahkan buruk akhlaknya. Dan mudah terpengaruh terhadap apa yang dilihat dan didengar. Dan mereka pun akan menjadi orang-orang yang paling penakut. Kenapa penakut? Karena sedikit takut dia. Saya mau gini, takut dia. Mau gini, takut dia. Akhirnya apa? Menjadi orang yang sangat penakut. Dan akan merasa sempit hidupnya Pak. Sempit hidupnya orang-orang seperti ini. Dan terus akan merasa gelisah. Khawatir, dikit-dikit khawatir. Jangan-jangan ini ada kejadian ini, khawatir lagi. Lihat seperti ini, khawatir lagi. Oh jangan-jangan ini tanda-tanda ini, tanda-tanda itu dan seterusnya. Dan tidak sedikit di antara mereka akhirnya tidak mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Banyak yang ketinggalan peluang untuk berbuat baik. Karena kenapa? Ya, dia terhalangi oleh anggapannya, terhalangi oleh pikirannya sendiri yang menganggap sial. Padahal itu nggak ada apa-apa. Contohnya, ya mau keluar berbisnis misalnya, akhirnya dia mundur karena melihat sesuatu kejadian yang akan mengatakan ini sial nih, tidak bagus kita ini. Padahal barangkali ketika dia keluar berbisnis untungnya banyak di situ. Dia bakal beruntung, dia bakal sukses di situ. Tapi dikarenakan anggapan-anggapannya tersebut tadi mengaitkan dengan kejadian-kejadian di sekelilingnya, dianggap sial, akhirnya pun dia tidak mendapatkan kesempatan dan peluang tersebut. Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, at-tatayur ini terlarang di dalam agama kita. Kemudian hukmuha. Jadi di sini dirincikan hukumnya. At-tiyaratu muharramatun syar'an. Tiarah atau tatayur ini diharamkan dalam syariat kita. Wa hiya min asy-syirkil asgharil munafi li kamalit tauhid in kanat bil aqwali aw bil af'al. Aw i'taqada bil muqaranati bainahuma wa bain ma yatawaqqa'uhu min nafi' aw dar. Jika menganggap sesuatu kejadian tertentu atau ucapan atau sesuatu yang didengar atau meyakini sesuatu kejadian-kejadian tertentu bahwasanya itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah daripada kemudaratan, maka ini hukumnya adalah masuk dalam perkara syirik kecil, menafikan daripada tauhid yang sempurna.
Tauhidnya menjadi tidak sempurna dikarenakan melakukan tiarah, menganggap sial ini dan itu seterusnya. Jadi yang pertama derajatnya adalah syirik kecil. Wa amma in i'taqada anna hadhihi al-ashya' fa'iluhu bi nafsiha aw sababun mu'athirun fi ijadi ad-darar fa hadha syirkun akbar munafi lit-tauhid. Jika seseorang menganggap bahwasanya kejadian inilah kejadian atau benda inilah misalnya yang benar-benar berperan di dalam mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat, maka ini bisa sampai pada derajat syirkun akbar. Ya, jika menganggap misalnya kejadian inilah yang betul-betul menentukan sial atau tidaknya sesuatu, itu bisa sampai pada syirik besar. Adapun hanya sekedar menganggap sebagai pendukung saja, sebagai tanda-tanda saja, maka kata para ulama masuk kepada syirik kecil, dan itu tuh tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak dibenarkan. Dan kemudian solusinya adalah at-tawakkul yudhibu bit-tayara. Yudhibu bit-tayara. Bahwasanya solusi daripada tiarah ini adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna tawakkula 'ala Allah ta'ala huwa a'zamul asbab limuqawamati at-tiyara at-tatayyur. Bahwasanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab utama untuk melawan atau mencegah agar tidak terjerumus di dalam tiarah tadi ini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu fi bayan athar at-tawakkul lil khada' 'ala at-tayr 'ala at-tiyarah. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya efek daripada tiarah atau tatayur, menganggap sial sesuatu, apa kata beliau? At-tiaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tiarah ini terkadang seseorang tidak terlepas darinya, terkadang terlintas pada diri seseorang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kafaratut tatayyur. Kafarat. Apa artinya kafarat? Apa artinya kafarat? Hah? Kafarat. Bahasa Arabnya, bahasa Arab ini sudah dibahasa Indonesia kan sebenarnya. Kalau bahasa Arabnya kafaratun. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Kafarat. Apa arti kafarat? Pengganti. Ya. Tebusan. Bagaimana bisa menebus daripada perbuatan-perbuatan kafarat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu yang bisa menebus perbuatan tatayur. Kata Rasulullah, man raddathu at-tiyaratu an hajati faqad asyraka. Barang siapa yang terhalang atau barang siapa yang mundur
dari melakukan sesuatu dikarenakan tatoyur, dikarenakan menganggap sesuatu sial karenanya. Maka kata Rasulullah, faqad asyraka, dia telah berbuat syirik. Qalu fama kafaratu dzalik, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana cara menebus, bagaimana cara berlepas diri daripada tiarah ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tiyaruk wa la ilaha ghairuk. Diucapkan ini. Ya, ketika misalnya terlintas dalam hati kita, oh kayaknya ini tidak bagus, ini sial kayaknya ini. Maka baca doain, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali itu semuanya datang darimu ya Allah. Wala tiyara illa tiyaruk, dan tidak ada bentuk sial kecuali itu juga datangnya darimu ya Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah diibadahi kecuali engkau. Nah, ini doa ini yang baik untuk selalu kita baca. Allahumma la khaira illa khairuka, wala tiyara illa tiyaruka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali itu datangnya darimu, dan tidak ada bentuk sial keburukan itu juga kecuali datangnya darimu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Artinya kembali menyempurnakan tauhid dan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asbabu tahrimi tiyara, kenapa diharamkan bertatayur ini? Kenapa diharamkan? Tadi sudah kita bahas sedikit. Di antaranya karena apa? Tiarah ini adalah bentuk kesyirikan. Dan di antaranya yang lain, kenapa diharamkan at-tiarah atau menganggap sial sesuatu? Disebutkan lianna fiha min ta'alluqil qalbi bi ghairillah, karena bergantungnya hati kita kepada selain Allah. Ini disebabkan di antara, ini penyebab-penyebab di antara kenapa diharamkan tatayur tersebut. Karena tergantungnya hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan sudah sering kita katakan Allah Subhanahu wa taala cukup bagi kita. Dan kemudian kenapa diharamkan? Anna at-tiyarata tariqun li nashril kharrafati an tariqi i'ta'i katsirin minal kainat qudrat wa ta'thirat la asla laha mimma yakunu baridan lisyirkil akbar. Karena tatayur ini akan membuka peluang dan celah untuk menyebarkan bentuk-bentuk keyakinan khurafat-khurafat di kalangan masyarakat. Kalau pintu ini dibuka, maka akan terbuka lagi pintu-pintu tiarah khurafat yang lainnya. Sehingga sedikit-sedikit ini sial, sedikit-sedikit ini sial, ini nggak baik, ini celaka, ini dan seterusnya. Dan akan membuka celah bahwasanya sesuatu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya ada benda-benda tertentu, kejadian-kejadian tertentu, itu akan kita anggap sebagai penentu. Kita anggap sebagai hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, sial atau beruntungnya, sehat atau sakitnya, kaya atau miskinnya, dan seterusnya. Ini makanya bahayanya bertatayur di sini. Padahal itu tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali, dan bahkan bisa saja menjadi wasilah untuk berbuat syirik besar. Wal'iyadu billah. Oleh karenanya ini dibahas di dalam kitab-kitab tauhid, ya, di dalam
kitab-kitab tauhid ini semuanya menjadi salah satu pembahasan ya di dalam bab syirik. Ya, di dalam bab syirik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu lagi. Sebenarnya masih banyak ya pembahasan pada pertemuan berikutnya insyaallah biiznillah adalah iddia ilmil ghaib. Mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, pengakuan terhadap perkara-perkara gaib. Nah, ini juga termasuk kesyirikan. Bagaimana bentuknya dan bagaimana penjelasannya insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Pak Zaini ya. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita membantah atau membantah hal tersebut, karena yang dihadapi ini adalah perempuan. Dalam hal perempuan suatu hari, misalnya hari ini pagi, hari ini boleh atau tidak boleh. Yang perempuan suatu acara. bagaimana mencegahnya gitu? Wah, ini pertanyaan besar ini Pak. Mengingkarinya bagaimana? Oh, ini berat ini. Ya, karena ini sudah keyakinan bagi mereka. Dan sudah menjadi adat tradisi turun-temurun. Ya, dimana di beberapa tempat tertentu itu nggak mungkin dia melakukan sesuatu acara kalau nggak ditentukan oleh fulan ini. Mau melakukan acara, datang dulu ke situ, tanya dulu, bagus nggak hari ini? Ya, caranya disampaikan Pak. Semua hari itu baik Pak. Nggak boleh kita menuduh hari ini sial, nggak boleh kita bilang hari ini celaka misalnya. Nggak boleh. Karena ada sendiri dalil yang mengatakan la tasubbud dahr wa ana dahr. Jangan engkau mencela waktu. Jangan engkau mencela waktu karena saya sendiri waktu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Maksudnya apa? Jangan kamu cela waktu karena saya yang menciptakan waktu. Apa salahnya waktu? Tidak ada salahnya waktu Pak. Waktu bergulir begitu saja. Terus menerus. Tidak ada salahnya waktu. Dan karena Allah yang menciptakan waktu, ketika kita mencela waktu-waktu tertentu, maka secara tidak langsung kita mencela yang menciptakannya. Sial hari ini. Lah, sial hari ini katanya. Itu berarti tidak langsung mencela siapa? Mencela pencipta. Ya? Iya. Termasuk hal yang dilarangkan, bentuk kekufuran syirik. Dan nanti insya Allah akan kita bahas, itu ada pembahasan tertentu. Nah, mereka begini kan mencela waktu jadinya. Mencela waktu-waktu tertentu, menganggap sial waktu ini. Padahal kan tidak terbukti Pak. Kalau terbukti itu kebetulan. Kan memang kadang terbukti. Itu dikarenakan kebetulan. Nah, memang Allah sudah takdirkan demikian. Nah, ini menjadi permasalahan. Kadang satu pembuktian menjadi dalil untuk semuanya. Nah, itu kan betul kan kata saya kan? Itu siapa suruh kamu mau acara hari itu? Akhirnya apa coba? Batal kan? Akhirnya apa coba? Kacau kan misalnya. Ini bahaya ini seperti ini. Ya, disampaikan pelan-pelan. Ya, minimal kita katakan, Pak, tidak ada hari yang buruk, Pak. Hari itu semuanya baik. Tanggal itu semuanya baik. Ya. Akhirnya pada akhirnya apa?
ya akan melakukan hal-hal yang lebih parah daripada itu. Misalnya untuk menentukan tanggal saja itu pakai adat-adat atau pakai ritual-ritual tertentu misalnya. Ya wallahu alam, bagaimana ritual-ritualnya saya nggak pernah melihat. Tapi bisa saja setan akan menggoda. Oh, penentuannya tanggal ini harus melakukan ritual ini misalnya. Harus sembelih ini misalnya. Itu kan bisa saja. Ya. Harus melihat dari baskom misalnya. Ambil air, ambil baskom, isi air, baru lihat di situ. Padahal tidak apa-apa di dalam air itu. Cuma setan saja yang kadang membisikkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi sampaikan saja. Kalau bisa disampaikan, sampaikan. Pak, emang ada hari sial? Tidak ada hari sial. Semuanya hari itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanggal juga demikian. Tidak ada yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah. Allah taala. Ada lagi? Ya, Pak Yong. Assalamualaikum. Ketika oh iya, apa yang harus dilakukan ketika menabrak kucing di tengah jalan? Ya, kita kuburkan, diambil, disingkirkan dari jalan. Ya kalau bisa dikuburkan di tempat yang baik, yang bagus. Ya, jangan digeletaki aja begitu, Pak. Dia juga makhluk Allah yang harus kita berbuat baik kepadanya meskipun kita sudah menabraknya. Nah begitu. Ya ambil. Karena kalau tidak diambil akan gelisah sendiri. Setan akan, kamu nanti jangan-jangan nanti begini loh. Hati-hati loh. Setan itu pasti itu. Ya. Tapi kalau sudah berbuat baik, ya kan kita juga, ya ini kan sudah takdir Allah. Mau diapain? Jangan kan nabrak kucing, nabrak manusia saja itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya lebih sedikit tenang? Ya ambil. Ya. Jangankan kita yang menabrak, Pak. Ketika kita melihat ada hewan yang bergeletak di tengah jalan, seorang mukmin yang hati nuraninya baik, bersih, dia akan terpanggil untuk meletakkannya di tempat yang lebih layak. Apa nggak kasihan, Pak? Sudah tertabrak dilindas lagi. Saya ingat bonyok di situ. Ilahi. Saya kadang sedih gitu melihat ada hewan. Aduh, ya Allah. Ya kan, coba Pak, merasa nggak? Ketika melihat hewan sudah lindas begitu bonyok, ya Allah. Kan begitu ya? Nah, supaya tidak merasa bersalah, ya berbuat baik. Sudahlah kita tabrak, kita tinggali begitu aja. Tabrak lari ya. Tabrak lari. Nggak boleh, Pak, nggak bagus kalau seperti itu. Jangan kita yang menabrak. Orang yang menabrak kita melihat dia tergeletak di situ, kita ambil. Kalau sudah mati ya kita kuburkan baik-baik. Tapi nggak pula, Pak, dikafani, nggak pula. Jangan pula dikafani, belikan kafan dulu lah. Oh, nggak. Sampai mau disolatkan dulu misalnya. Nggak. Kuburkan saja, selesai. Oh enggak perlu, maka saya bilang nggak usah sampai harus beli kain kafan dulu, beli minyak wangi dulu, beli kafur barus tuh, enggak. Ya, kuburkan saja, gali lubang, kubur, Bismillah, selesai. Nah, harus ya ada anggapan orang ketika ada menabrak kucing harus dibungkus dengan kain yang kita pakai. Entahkah itu baju atau pakaian dalam yang kita pakai, kita bungkus dengan. Tidak ada ini. Ya, tidak ada. Ya, ini khurafat semuanya. Meninggal, mati, sudah. Gali lubang, kubur, sudah, tanam, sudah selesai.
Nah, seandainya kalau masih ada was-was, baca doa tadi itu. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tiyara illa tiyaruk, wa la ilaha ghairuka. Dah selesai. Ya. Maka penting dituntut beradab kita di situ. Ya, adabnya seperti itu. Ya, ketika menabrak tanggung jawab. Ya. Jangankan hewan, duri saja kalau ada di tengah jalan kita wajib untuk mengambilnya dan kemudian menyingkirkannya. Apalagi kalau misalnya ada hewan yang kasihan, apa enggak kasihan lihat? Kasihan kan kita lihatnya. Tergeletak di situ. Kadang kalau di jalan-jalan apa itu misalnya, mohon maaf, kadang monyet ya mati di tengah jalan di situ, terlindas lagi, sampai kadang mungkin kita lihat pecah kepalanya dan segala macam, itu kan kasihan kita. Kalau bisa ya kita singkirkan. Ya. Dan meskipun ada di beberapa tempat, ini bahaya kalau kita menindas hewan-hewan tertentu. Itu kafaratnya luar biasa, Pak. Harus ditebus. Ya, nabrak ayam, kambing, Pak, harus balas dengan kambing, Pak. Apalagi kalau nabrak sapi, besar itu, Pak. Hukum kampung itu kalau nabrak ayam saya mati, ganti. Gantinya berapa? Seterusnya dia diminta. Padahal ayam itu kan cuma satu ayam mati di situ kan. Tapi dia bilang, tapi kan nanti ini bisa melahirkan ini. Ada telurnya menetas lagi 10, nanti anaknya menetas lagi 10. Hitung saja berapa harganya. Sehingga bahkan kadang banyak itu dimintanya. Tidak juga seperti itu. Nah, kalau kita yang kejadian seperti itu tidak boleh juga seperti itu. Ya qadarullah. Ya seharusnya salah kita, Pak. Kenapa melihara hewan kemudian dilepas begitu saja liar di tengah jalan? Kalau di dalam hukum nggak tahu saya ada hukumnya nggak ini? Ada undang-undangnya nggak? Ya. Seharusnya kan nggak boleh dilepas liar begitu saja. Sehingga seenaknya saja melintas di tengah jalan. Sehingga terkadang malah justru menghambat kelancaran lalu lintas. Nah, kalau tertabrak itu salah siapa? Tidak juga bisa kita salahkan pengguna jalan, karena itu adalah jalan umum. Ya, seharusnya yang salah itu adalah pemilik hewan tersebut. Kenapa dilepas liar? Tapi tidak. Kadang hukum adat berlaku, Pak. Nah, ini yang repotnya. Nah, silakan. Oh iya. Kenapa? Ya. Nabrak kambing. Kalau kembali, bisa mudarat lebih besar ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya balik cari siapa pemilik kambing ini, atau saya lanjut tabrak lari? Allah Ta'ala alam. Seharusnya kan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Ya, artinya setidaknya diselesaikan. Ya, jangan sampai nanti malah justru menjadi beban kita, beban pikiran, atau bahkan mungkin bisa jadi ya diperkarakan nanti di akhirat kalau misalnya tidak diselesaikan. Meskipun secara hukum dia juga bersalah, kenapa dilepas? Secara hukum dia juga bersalah, kenapa dilepas? Nah, apalagi kalau misalnya tidak ada unsur kesengajaan, bukan disengaja. Ya, wallahu taala alam bagaimana kafaratnya, apakah itu tidak ada kafaratnya dan tidak ada tebusannya dan bagaimana? Wallahu taala. Tapi sebaiknya tetap diselesaikan dengan baik. Sama. Tetap harus berbuat baik, berbuat ihsan,
Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah menulis segala perbuatan baik itu dalam sesuatunya. Ya. Makanya kata Rasulullah, di dalam menyembelih pun harus berbuat baik. Baik. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar dan meminta ampun. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.